Abdullah bin Amr, salah satu sahabat pertama yang menulis hadis setelah mendapat izin Nabi Muhammad SAW untuk melakukannya. Meriwayatkan sekitar 1000 hadis Nabi as-Sahifah as-Sadiqah. Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr, kabarnya engkau selalu berpuasa di siang hari, tak pernah berbuka, dan sholat di malam hari tidak pernah tidur? Cukuplah puasa 3 hari setiap bulan. Abdullah bin Amr berkata, saya sanggup lebih banyak dari itu. Kalau begitu, cukup 2 hari dalam seminggu. Aku sanggup lebih banyak lagi. Jika demikian, baiklah, kamu lakukan puasa yang lebih utama, yaitu puasa Nabi Daud, puasa sehari lalu berbuka sehari. Dan benar, ketika Abdullah bin Amr dikaruniai usia lanjut, tulang belulang menjadi lemah. Ia selalu ingat nasihat Rasulullah dulu. Wahai malang nasibku, kenapa dulu tidak melaksanakan keringanan dari Rasulullah? Pada saat terakhir Rasulullah menasihatinya agar tidak berlebih-lebihan dalam beribadah sambil membatasi waktu-waktunya. Amr bin As, bapaknya, kebetulan hadir. Rasulullah mengambil tangan Abdullah dan meletakkannya di tangan bapaknya. Lakukanlah apa yang aku perintahkan dan taatilah kepada bapakmu. Pesan Rasulullah, badanmu punya hak, keluargamu punya hak, tamu pun berhak atas dirimu. Dan sepanjang usianya, sesaat pun Abdullah tidak lupa akan kalimat pendek itu. Lakukanlah apa yang aku perintahkan dan taatilah bapakmu. Hadis Rasulullah yang diceritakan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ada seorang yang mendatangi Nabi SAW. Dia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi SAW lantas bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ya, masih. Nabi SAW pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. HR Muslim. Berbakti kepada orang tuanya sama dengan jihad. Orang tua punya kedudukan tinggi dan mulia, sehingga memperhatikan keduanya adalah utama. Hubungan anak dengan orang tua terus berlanjut hingga akhirat, serta menegakkan sholat
tepat waktu dengan berjamaah bagi laki-laki di masjid. Berdakwah menyebarkan ilmu dan agama Allah tanpa pamrih. Dan selalu haus ilmu Al-Quran. Perintah berbakti kepada orang tua telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaannya, maka sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Rasulullah SAW telah menegaskan balasannya dari Allah SWT dalam hadis berikut. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. HR Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Muslim ialah orang yang sama orang Islam selama kejahatan lidah, ucapan, dan kejahatan tangannya, perbuatannya. Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah padanya. Muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa dan Al-Quran membuat syafaat Allah pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya makan dan minum dan memenuhi syahwatnya pada siang hari, maka perkenankanlah aku memberi syafaat bagimu. Dan Al-Quran berkata, aku telah menghalangi tidur pada malam hari, maka perkenankanlah aku memberi syafaat baginya. Lalu syafaat keduanya diberikan Allah. HR Ahmad. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. HR Bukhari dan Muslim. Dari Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela, pemberi syafaat bagi orang yang mempelajari dan menaatinya. HR Muslim.